Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam budaya. Jumpa lagi para sedulurku semuanya di seluruh Nusantara di dalam channel Saumas 81, channel yang menceritakan tentang sejarah-sejarah para leluhur-leluhur kita, orang tua kita yang soleh dan soleha, dan juga amal serta spiritual yang saya alami secara pribadi. Apa kabarnya para sedulurku? Mugi-mugi para sedulur diberikan selalu kesehatan, waluyajati, lawan rahmat lan hidayah saking kersanipun Gusti Allah subhanallah wa ta'ala. Amin amin ya robbal alamin. Tak terasa para sedulur, kami menceritakan tentang babat sejarah petang Cirebon sudah kelima. Yang pertama menceritakan tentang sejarah Ampel bagai tetesan madu murni. Di situ menceritakan tentang silsilah Sunan Ampel dan awal penyebaran agama Islam oleh Raden Rahmat yang menyebarkan Islam di Ampel Gading, Raden Aliman di Surabaya, dan Raden Golib di Gresik. Yang kedua menceritakan kelanjutan dari sejarah Ampel Delta bagaikan madu murni, dilanjut dengan Sinom yang menceritakan tentang silsilah Sunan Kalijogo dan Sunan Giri. Lalu dilanjut lagi dengan Pupuh Kinanti yang menceritakan tentang silsilah Syekh Lemah Abang, Syekh Bentong, Sunan Giri, dan Pangeran Karangkendar. Lalu dilanjut dengan Pupuh Asmarandana, yaitu menceritakan tentang perjalanan menuju tasawuf Sunan Bonang dan Sunan Giri yang mengikuti Syekh Sarofuddin, yaitu teman seperjalanan dari Sunan Ampel, serta menceritakan tentang awal pemberian gelar kepada Sunan Kalijaga. Dan yang sekarang yang akan kami ceritakan tentang Pangkur, yang menceritakan tentang ipat-ipat atau wasiat dari Sunan Jati kepada anak cucunya, serta perselisihan arah kiblat yang terjadi di Masjid Demak yang bisa diselesaikan atas ridhonya Allah subhanahu wa ta'ala melalui Sunan Kalijaga. Baik para sedulur, kita lanjut menceritakan tentang Pangkur. Bismillahirrahmanirrahim. Setelah Sunan Jati tiba dan menetap di puncak Gunung Jati Cirebon, maka Makdum Bonang dan Makdum Giri teringat akan pesan dan wasiat Syekh Maulana Safaruddin, gurunya dahulu yang sudah wafat. Makdum Bonang dan Makdum Giri akhirnya mendatangi Sunan Jati di Cirebon serta membawa para wali lainnya untuk berkumpul. Di antara yang ikut dalam rombongan ini adalah Makdum Kalijaga atau Sunan Kalijaga, Sunan Derajat, Pangeran Makdum, Syekh Maulana Maghrib, dan Sultan Demak. Dalam perkumpulan itu, Sunan Jati yang agung bermaksud untuk membicarakan dan membersihkan sebuah keris yang telah digunakan untuk menusuk kerbau yang dilakukan oleh seorang penjaga. Dalam pertemuan para wali itu,
Pangeran Panjunan hadir dan semua anak-anak Sunan Jati pun ikut menghadiri pertemuan para wali di puncak Gunung Jati ini. Dan pada saat pertemuan besar itu, Sunan Jati berpesan atau wekas kepada semua anak-anaknya hingga keturunannya, dan juga Sunan Jati mengeluarkan ipat-ipat atau wasiat yang sejati. Mangga para sedulur, kami lanjutkan ceritanya melalui video berikut ini. Bismillahirrahmanirrahim. Kakakku semua, saksikanlah. Aku akan berwasiat untuk anak cucu selamanya. Hormatilah para leluhur, hormatilah orang tua. Milikilah hati penuh kasih sayang, milikilah hati yang bersyukur. Bersabarlah dalam ibadah, berakhlak rendah hati. Peganglah sifat yang terpuji, jauhilah sifat yang buruk. Milikilah pengetahuan yang baik, pendamlah nafsu amarah. Jauhilah perdebatan ataupun perselisihan. Janganlah berburuk sangka terhadap sesuatu hal yang tidak yakin. Janganlah berbuat dusta. Janganlah mengingkari janji. Jika ada bahaya, harus dipastikan. Bertakwalah kepada Allah, harus mawas diri, harus adil terhadap pengetahuan. Janganlah berbuat sesuatu yang tidak berfaedah. Hormatilah pusaka. Bersungguh-sungguhlah untuk menjadi mukmin yang sejati. Muliakanlah para tamu. Ceriakan raut muka. Janganlah tenggelam dalam hawa nafsu. Haruslah selalu waspada. Jangan pernah memukul muka orang. Janganlah minum sebelum benar-benar haus. Janganlah makan sebelum betul-betul lapar. Janganlah tidur sebelum benar-benar ngantuk. Sholatlah seumpama ujung pucuk anak panah. Puaslah bagaikan ikatan tali yang mengikat panah. Carilah rizki yang halal. Jangan banyak mencari sesuatu. Jangan memperbanyak hidup yang tidak berguna. Perbanyaklah menangis. Mampukan diri untuk menahan hawa nafsu. Jika sedih, campurlah dengan bahagia. Tertawalah untuk melepaskan kepedihan. Janganlah menyakiti hati. Permintaanku raka. Janganlah menyakiti hati orang mukmin. Untuk itulah wahai anak cucuku, aku memohon jika ada anak cucuku. Sekali lagi aku memohon, jika ada anak cucuku yang membuat sakit hati terhadap orang-orang mukmin, wahai kakakku, aku mohonkan agar mereka dipendekkan umurnya. Janganlah mereka berumur panjang. Pada hari inilah ipat-ipatku agar didengar dan ditemukan oleh anak cucu nanti. Maka barang siapa yang mengerti akan pemberitahuan wasiat ini, walaupun aku sudah wafat, aku akan selalu menjaganya. Aku tanggung dan aku selalu melindungi. Semua para wali serentak berucap, amin, amin, ya Allah, ya Allah. Semoga permohonan Sunan Jati. Pangeran Panjunan berkata, camkanlah semua ini dan hidupku sebagai tanggungannya. Wahai anak cucu Sunan Jati, hendaklah kalian semua menghormati wasiat dan ipat-ipat Sunan Jati.
Tancapkan dan pukullah dalam hati anak cucu, agar yang lahir kemudian dapat mengetahuinya, agar semuanya bisa menetapi dan menjalankan semua wasiat ini. Barang siapa anak cucu dapat mengamalkan wasiat Sunan Jati ini, maka tentunya ia akan menjadi seorang wali. Hanya saja yang menjadi pegangan, janganlah kalian memaksakan diri terhadap ipat-ipat Sinuhun Jati. Baik, dilanjut kembali ceritanya sedulur. Sampai di situ dan semua yang hadir membubarkan diri, pulang ke tempat asalnya masing-masing. Selamatlah apa yang berguna dan bermanfaat bagi semuanya. Beberapa lama kemudian, diceritakan bahwa pada saat membangun Masjid Agung Demak, para wali semua bersama-sama mempunyai dugaan dan pengetahuan tentang arah kiblat. Sebagian berpendapat bahwa arah kiblat kurang miring ke utara. Sebagian lagi berpendapat bahwa arah kiblat kurang miring ke selatan. Dan sebagian lagi berpendapat bahwa arah kiblat sudah tepat. Sunan Bonang berkata, sebaiknya perselisihan arah kiblat ini kita hentikan, dan nanti malam kita bersama-sama melakukan sholat hajat secara berbarengan. Dalam sholat hajat itu kita bersama memohon dapat melihat arah kiblat yang benar. Semua para wali sepakat dengan pendapat Sunan Bonang. Malam harinya mereka melakukan sholat hajat secara bersama-sama, dan setelah selesai sholat hajat mereka dapat melihat Ka'bah. Setelah mereka sama-sama melihat Ka'bah, sebagian para wali berkata, bukankah kita semua sekarang ini sudah dapat melihat Ka'bah? Akan tetapi walaupun mereka semua dapat melihat Ka'bah, mereka masih saja terus berselisih paham dan terus bermusyawarah. Sebagai para wali masih saja menduga bahwa arah kiblat kurang miring ke arah selatan atau kurang miring ke arah utara. Akhirnya Sunan Kalijaga berkata, baiklah, biar saya menyelesaikan perselisihan ini. Maka Sunan Kalijaga maju menghadap ke arah selatan, berdiri tinggi ke langit, bagaikan dapat menyentuh matahari. Kedua tangannya dibentangkan, tangan kirinya meraba, kemudian memegang tonggak Masjid Agung Demak. Tangan kanannya secepatnya memegang tonggak Ka'bah, hingga cepat ditarik lurus antara keduanya sampai betul-betul sudah searah. Setelah sudah ketemu kelurusan arahnya dan para wali semua merasa tentram dan lega, semua sudah sepakat dengan melihat usaha yang dilakukan oleh Sunan Kalijaga. Maka segera Sunan Kalijaga segera melepaskan pegangan tangannya yang ada di Ka'bah. Ka'bah sama sekali tidak bergoyang dan tidak roboh. Tidak ada yang sesuatu pun yang jatuh dari Ka'bah. Ka'bah di Mekah tidak ada orang yang terkejut. Sunan Kalijaga mendapatkan tepuk tangan dari para rijalullah, para wali. Bahkan amal Sunan Kalijaga sudah diterima Allah Subhanallah wa ta'ala. Pada saat waktu subuh tiba di tempat persinggahan
terlihat ada sebuah baju antakusuma yang menggantung tanpa ada yang tahu dari mana datangnya baju antakusuma itu. Para wali bersepakat bahwa baju antakusuma itu memiliki kegunaan dan manfaat, dan yang membutuhkan terhadap kegunaannya adalah Sunan Kalijaga. Karena orang yang dapat menggunakan baju antakusuma adalah orang yang sudah meninggalkan dunia. Maka barang siapa yang sudah mampu meninggalkan dunia, maka ia sudah layak menggunakan baju antakusuma. Terlebih Sunan Kalijogo, seorang wali. Karena Sunan Kalijaga sudah kuat dan selesai membanting raga, hasil dari membanting raga agar diterima taubatnya itu mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala berupa baju antakusuma sebagai pemberian dan anugerah Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada Sunan Kalijaga. Setelah para wali selesai membangun Masjid Agung Demak, selang 1 tahun kemudian para wali secara bersama-sama membangun Masjid Agung Pakungwati. Selesai para sedulur ceritanya yang bertemakan tentang Pangkur. Insya Allah di cerita selanjutnya kita akan menceritakan tentang dangdang gula. Insya Allah jika Allah meridhoi untuk kami menceritakan ini. Bagi para sedulur yang sudah subscribe channel Saumas 81, kami ucapkan matur kesuwun sangat. Dan bagi yang belum, mangga atuh subscribe, dukung selalu channel Saumas 81 agar terus menceritakan sejarah-sejarah para leluhur-leluhur orang tua kita yang soleh dan soleha. Mudah-mudahan para sedulur semuanya di seluruh Nusantara diberikan rezeki yang luas, yang jauh didekatkan, yang di atas diturunkan, yang di bawah dinaikkan, dideraskan bagaikan air jam-jam yang terus mengalir tiada henti, dan juga diberikan segala kebaikan baik dunia maupun akhirat. Amin amin ya robbal alamin. Kula pamit para sedulur, mohon ampura, mohon maaf jika ada salah kata lan ucapan munalan muna dalam menceritakan perihal sejarah yang tadi. Kula pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam budaya.